Oke, kita akan bahas tentang algoritma Hill-Zipper, di mana algoritma ini dikembangkan di tahun 1929 oleh Lester Hill. Nah, kekuatannya yaitu pada sebuah persamaan linear yang menggunakan sebuah matriks sebagai kuncinya. Nah, rumusnya pada enkripsi yaitu ciphertext sama dengan kunci kali P. Kunci boleh memiliki kunci dengan matriks 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini ada kunci dengan nilai 17, 17,5 dan seterusnya dengan plain text play more money. Maka kita bisa mengenkripsi setiap tiga karakter berdasarkan matriks kunci. Nah, kalau matriks kuncinya 3x3, maka kita harus mengenkripsi 3 huruf per 3 huruf. Nah, saya ambil contoh dengan Hill-Zipper, plain text-nya Nur Cahyo dengan kunci yang sama seperti yang ada di modul. Oke, jadi yang pertama saya ambil dulu untuk setiap karakternya koresponden dengan tiga belas, 20, dan 17. Nah, ketika ciphertext sama dengan kunci dikali P, ya, jadi 13 kita ambil secara vertikal, maka nilainya adalah, nah, jadi setiap perkalian nanti diakhiri dengan modulus, ya, dengan modulus 26. Nah, jadi pertama 17 kali 13, 17 kali 20, 5 kali 17. Oke, langsung aja saya buat rumusnya. Perkalian matriks dengan, jadi 17, 17, 5 perkalian dengan 13, 20, 17. Oke, jadi saya kunci dulu untuk posisi Oke, setelah itu kita moduluskan dengan 26. Oke, hasilnya sama dengan modulus 646 dengan 26. Maka diperoleh karakter W, C, dan Z. Nah, ini untuk enkripsi. Nah, bagaimana untuk dekripsinya? Nah, dekripsi kita harus mencari dulu K-inverse. Ya, atau inverse dari sebuah kunci. Nah, jika kuncinya bernilai 17, 17, 5, maka bentuk K-inverse-nya adalah 4, 9, 15, dan seterusnya. Nah, nanti melakukan pengujian di mana K dikali K-inverse hasilnya adalah sebuah matriks identitas, yaitu nilai satunya ditampilkan secara diagonal, ya, baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3. Nah, adapun langkah yang digunakan untuk mencari K-inverse, kita bisa lihat di sini ada untuk mencari inverse dari sebuah kunci pada matriks. Ya, yang pertama kita mencari dulu determinan K-nya dalam bentuk inverse, lalu dikalikan dengan adjoint K. Nah, untuk mencari adjoint K, maka
kita lakukan transpose kunci matriks, mencari minornya dan mencari nilai kofaktor. Nah, setelah selesai baru kita bisa mengalihkan determinan kunci dikalikan dengan adjoint K. Jadi adjoint K ada 3 tahap ya di step 2, 3 dan 4. Nah, di sini diilustrasikan dengan kunci jika 3, 10 dan seterusnya, maka yang pertama kita mencari determinan K ya, di mana 3 dikali 9 kali 17, 17 kali 4, kemudian dikurang dengan 10 dikali dengan 20 dengan 17, 17 9, kemudian ditambah dengan 20, 20 kemudian 20 kali 4 kurang 9 kali 9. Jadi ketika ada titik merah, maka kita tarik garis horizontal vertikal yang tidak terpotong yang akan digunakan untuk mencari determinan. Oke, mungkin di sini pada matriks K saya mencari dulu step 1 ya. Determinan K. Nah, langsung aja saya ambil rumusnya sama dengan M determinan dari matriks ini matriks Oke, matriksnya ada. Oke, jadi ini ada matriks determinannya. Kita moduluskan dengan 26. Maka hasilnya sama dengan modulus minus 3 minus 939 dengan 26. 23. Nah, kita ketahui bahwasanya 23 adalah bilangan yang relatif prima dengan 26. Artinya selama nilai determinannya berada pada bilangan yang relatif prima dengan 26, maka kita bisa mencari inverse modulus 26 pada matriks kunci. Maka sekarang kita mau mencari inverse determinan K. Maka inverse determinan K nilainya adalah, nah untuk 23 yang pertama saya kalikan dulu dengan bilangan yang saya mau tentukan nilainya berapa ya, saya kalikan dulu. Sama dengan 23 kali 1, 23 kali 2, dan seterusnya. Lalu saya moduluskan dengan 26. Sama dengan modulus 23 dengan 26. Nah, akan ketemu jika modulusnya adalah 1. Oke, jadi kita ketemu dengan nilai modulus 1. Nah, jadi nilai inverse modul determinan K-nya bernilai 17. Ya, jadi inverse, maka inverse determinan K-nya
sama dengan 17. Oke, ini step pertama. Kemudian step kedua. Step kedua, kita mencari transpos K. Transpos K yaitu ketika matriksnya berada pada posisi horizontal seperti di sini ya, 3, 10, 20, maka kita tuliskan secara vertikal. Horizontal berubah menjadi vertikal. Oke, sekarang di sini ada matriks kunci. Saya copy, lalu saya paste di sini. Saya klik kanan, ditransposisikan. Ya, jadi kalau kita lihat 17, 17, 5 diletakkan secara vertikal. Kemudian step ketiga, find minor. Oke, untuk find minor, nah hasil transpose tadi kita cari determinan dari masing-masing perpotongan. Misalkan di matriks di data baris 1 kolom 1 angka 3 ya. Misalkan kita mencari A11, berarti perpotongannya yang kita gunakan adalah kita mengambil A22, A33 dikalikan secara diagonal dikurang dengan A23 dikali dengan A32. Oke, jadi ini dikalikan. Nah, seperti hasil seperti yang ada di bawah ya. Oke, sekarang untuk nilai di sini, mungkin saya ambil aja di sini ada 3 buah. Oke, di sini juga sama 3 buah, 3 buah. Oke, jadi saya mulai dari 17. Oke, ini yang saya abaikan dulu. Maka jadi yang pertama di posisi ini saya hapus, kemudian yang di sini juga saya hapus. Sorry ya. Jadi yang saya hapus yang berada pada perpotongan garis hitam. Nah, nilai yang pertama yaitu saya cari dengan 18 kali 19 dikurang 2 kali 20, 2 dikali 21. Oke, dapat nilai 300, kemudian sama dengan 5 kali 19 dikurang 2 kali 319 sama dengan Oke, jadi ini kita lakukan pencarian minor. 21 dikali 19 dikurang 2 dikali 21 sama dengan 17 kali 19 dikurang
sama dengan 17 kali 21 dikurang 21 dikali 5 sama dengan 'Nah, jadi kalau posisinya berdekatan kita bisa langsung mencari perintah M determinan. Oke, jadi kita punya nilai. Nah, di sini oh ya, ini copy nilai ya. Oke, jadi ini ada nilainya, hasil dari find minor. Kemudian kita masuk ke step ketiga. Oh, tadi step 2, step 3 nih ya. Step ketiga find minor, step keempat find cofactor. Nah, untuk cofactor kita ketahui bahwasanya jika berada pada baris 1 kolom 1 A11 maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti minus 1 kuadrat sama dengan positif atau 1 ya. Minus 1 pangkat 3 sama dengan minus 1 tetap ya. Artinya dia mengambil tanda nilai jika berada pada penjumlahan baris dan kolom genap maka nilainya adalah positif. Maka di nilai, langsung aja saya buat cofactor tadi. Di sini saya wakili dengan nilai 1 ya, 1 untuk positif. Nah, saya buat 1 dan selebihnya adalah minus 1. Oke, ini kita kalikan. Sama dengan 1 dikali 300 tetap positif. Oke, jadi ini untuk mencari cofactor di tahap terakhir. Nah, sekarang kita mencari K inverse dengan melakukan perkalian determinan K inverse dikali dengan adjoint K, lalu dimoduluskan dengan 26. Oke, jadi kita tinggal kalikan inverse dari K sama dengan nilai pertama tadi 17 ya, 17. Saya buat sini 17 dikali dengan matriks lalu dimoduluskan dengan 26. Oke, jadi saya kalikan dulu sama dengan 17
17 dikali, oke, posisi 17-nya saya kunci. Lalu saya moduluskan dengan 26. Maka hasilnya sama dengan modulus 5100 dengan 26. Empat 19. Ya, ini 4 nggak ada. Oke, jadi nah ini untuk mencari matriks inverse ya. Nah, kalau kita lihat di sini matriks inverse-nya bernilai 4, 9, 15, 4, 9, 15, 15, 17, 6, 24, 0, 17. Nah, jadi nanti untuk mencari dekripsi kita lakukan dengan cara yang sama ya. Jadi kalau sini ada matriks, ini saya copy, saya tinggal masukkan aja matriks kunci untuk inverse-nya, dikalikan dengan nilainya tadi 22, 2, 25. 22, 2, 25. Oke, jadi hasilnya bakalan sama.